Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Bawa motor ya, putar keliling Banda Aceh. Masa lebih penting helm daripada celana di atas di paha? Helmnya gap-gap sekali, helmnya lengkap. Begitu lihat ke bawah celananya di paha. Di paha, atas paha lagi. Anak orang bahasakan kita wadih macam tu. Tapi itu fakta. Jadi sudah tidak elok. Bukan masalah itu kita terlalu maruk kepada syariat. Bukan. Ini zina. Ini berbicara zina. Ini sudah tidak elok. Coba misalnya ni sore-sore misalnya atau pagi orang-orang lagi santai bawa anak beli-beli apa makan minum. Di situ kan banyak makan tu. Lagi sedap-sedap makan apa. Tiba-tiba lewat celana di paha. Kan mengganggu, jadi hilang selera. Cara makan malam. Jadi tidak indah. Yang penting di bawah lutut. Sedikit lagi, berapa senti itu kan enggak berat itu. Tambah sedikit lagi. Dalam bentuk kita saling menghargai. Ya. Ini juga yang di rumah juga demikian. Ini bukan untuk orang luar ni, ini untuk orang dalam. Ya bukan program yang ke orang luar ke. Ke orang luar yang Taman Aceh. Orang dalam ni, orang Aceh sendiri sekarang. Semacam ada kepikiran menyoduk ke rumah dengan celana itu lututnya lagi elit dah. Apa namanya? Gaya apa namanya? Keren apa namanya? Gaya orang-orang high class lah. Duduk itu di kursi. Masa enggak malu sama anak perempuannya, sama anak-anaknya? Turunkan ke bawah lutut sedikit. Malu sama, apalagi kita sudah punya anak, cucu, tetangga. Tetangga ada gahaban ada home color. Tak kalau ada orang putih. Tak kalau you macam apa. Ini bagaimana konsepnya? Khuzu zinatakum, berhiaslah yang elok. Ini tidak masalah tidak berbicara atas landasan misalnya hukum yang elok. Makanya kata Abdullah bin Abbas mengomentari ayat ini, kata Allah bin Abbas, "Kul ma syi'ta", makan sesukamu, "walbis ma syi'ta", pakai pakaian sesukamu, tidak masalah, disuruh dalam Islam. Jangan juga pakaian itu aja. Jumpa dia hari Senin pakaian itu dia pakai, Selasa jumpa lagi pakaian itu dia pakai, Rabu itu lagi sampai Sabtu depan. Jangan. Walbis, berekspresilah dengan pakaian terbaik. Disuruh. Tapi kata Abdullah bin Abbas, "Ma akhta'atka khaslatani", tolong diperhatikan dua, kata Allah bin Abbas. Apa itu dua? Yang pertama, silahkan mau makan sesuka hati, mau, tapi jaga dua kalau bisa. Yang pertama sarfun, jangan sampai melampaui batas. Baik atas baju hanya bedah ni, lih baju. Lih baju katro dia pakai bedah, perintah dia beratang. Jangan sampai seperti itu juga ya. Demikian juga kalau pakai pakaian, ya silahkan, tapi jangan sampai kemudian ketika kita berjalan di bawah matahari, apa namanya, silau, ya. Silau. Jangan berlebihan aja. Sarfun. Baik jangan berlebihan terlalu besar, juga jangan berlebihan terlalu
kecil dan sempit. Karena terlalu berlebihan yang besar-besar juga enggak dianjurkan dalam Islam, bahkan dilarang. Misalnya pakai mentang-mentang sudah hijrah, sudah ini pakai jubah sampai mengira tidak benda itu. Atau bahkan perempuan, ini kita objektif ini kita tidak hanya misalnya, kita tidak berbicara misalnya enggak boleh sempit, jadi berarti solusinya harus besar. Enggak juga. Yang sarfun tidak boleh, yang berlebihan tidak boleh. Apakah itu berlebihan terlalu kecil dan sempit atau berlebihan terlalu besar, gerbah-gerbu, gok-gok, berubah apa-apa saya. Ada juga itu sebagian ibu-ibu itu mentang-mentang baru ini pakai jilbab dari kepala lewat kaki sana, beledro ke gok-gok rubah. Nya kiban tajaknya jadi berat tajak ada menggila jilbab yang enggak masalah. Murah-murah tadi. Hyundai camang dalam jadi Honda. Itu tidak boleh juga. Kalau sudah sarfun enggak boleh dia, enggak bagus. Demikian juga kita yang laki-laki, jangan mentang-mentang sudah ini pakai jubah besar-besar dah. Makanya kami, ya alhamdulillah ya, yang Allah berikan kesempatan untuk belajar ke Timur Tengah. Kami diajarkan di sana, walaupun kalian ke Timur Tengah, ke Mesir, beberapa tahun di Mesir, hidup dengan budaya Mesir. Di sana orang pakai jubah semua. Tapi kalau kalian pulang kampung, jaga pakaian kampung kalian. Makanya jakrun tetap pakai haji. Ben, jangan mentang-mentang sebentar di Mesir kemudian pulang ke Aceh enggak pakai sarung lagi. Ada orang itu sekali pergi umrah enggak pakai sarung lagi. Tidak boleh dalam syariat seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar, mujtahid. Beliau di Irak. Jumpa seorang laki-laki yang pakaiannya sudah terlalu mengikuti negara lain. Besar sekali. Dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal. Hei, kamu boleh pakai pakaian ini kalau kamu di sana. Kalau kamu sudah di sini, pakai pakaian orang Irak. Jadi bukan berarti kita katakan ketika jangan sempit sekali, jangan pendek, harus pakai jubah, enggak. Tidak juga kita katakan harus pakai sarung, enggak. Ya, silahkan berekspresi. Silahkan, tapi kadar wajib itu dijaga, dan kalau bisa di atas kadar wajib yang elok, yang indah, yang enak dipandang, dan itu berpahala. Kalau kita seperti Imam Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara orang yang sangat menjaga pakaiannya itu. Necis lebih. Karena orang Islam harus necis. Necis itu meyakinkan. Ya, walaupun cek atau oleh anak karagu anak lain cerita. Pokoknya waktu kalau level meyakinkan. Itu Imam Hasan bin Ali. Apalagi kalau beliau solat, itu selalu necis pakaiannya. Ditanya sama sahabat-sahabat, wahai Hasan, engkau suka sekali menjaga penampilanmu, selalu keren, mantap. Apalagi beliau gagah ya. Kalau Hasan wajahnya mirip Rasulullah, kalau Husain kakinya ya. Kata Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah. Yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Maka saya ingin menampilkan yang terindah di hadapan Allah. Tidakkah kita melihat bagaimana ciptaan Allah? Tidak ada ciptaan Allah tidak indah. Lihat ke atas, langit indah, awan putih, biru, mondar-mandir, indah. Lihat ke bawah, gunung-gunung berderet bersusun, kehijauan indah. Lihat ke bawah lagi, warna laut bergelombang ya,
bentuknya bergelombang, kemudian warnanya biru, bersih, indah. Tidak ada ciptaan Allah tidak indah. Makanya Allah tadi, innallaha jamil, Allah itu maha indah. Maka tampillah seindah mungkin, biar orang memuji Allah, biar orang membesarkan Allah. Kalau bisa setiap kita dilihat oleh orang, orang akan mengucapkan subhanallah. Itu kalau sudah orang mengucapkan subhanallah saat melihat kita berpakaian, kita sudah berhasil menghadirkan kebesaran Allah melalui kita berpakaian. Tapi menaik kalian ditanya oleh orang, tengah yang meratib mana jadi ini? Bahkan menurut itu bajai, marah dia, mengganggu kenyamanan. Itu tidak boleh. Nah, jadi yang pertama kadar wajib, dan ini harus kita sampaikan sebisa mungkin, yang bisa kita lakukan. Tidak boleh kita diamkan ini. Takut kita nanti, karena ini kemungkaran sebenarnya. Si menyejino hana sama-sama tak ingat, nanti akan tiba waktunya orang pakai celana pendek itu, laki-laki pakai celana pendek di atas lutut, di paha itu akan merebak, dan tak berani kita larang lagi kalau sudah merebak itu. Coba dulu ini contoh-contoh kemungkaran yang sudah merebak, nggak bisa lagi ditegah. Tapi kita mau buat apa? Sudah terjadi. Gara-gara dulu, itu kan biasa, semua apatis, semua tidak open. Seperti sekarang ini, anak-anak muda, laki-laki, perempuan yang bukan mahram ini naik motor, nempel badan itu, kan sudah rahasia umum itu, sudah pasaran itu, di jalan-jalan itu. Nggak ada rasa risih. Di depan kita yang mau bagaimana, dia biasa aja. Dan sekarang siapa mau tegah itu? Siapa berani sekarang? Kalau ada laki-laki perempuan yang muda-muda, yang bukan mahram, duduk berdua, dekat-dekat pegangan, yang berani stop motornya, larang, siapa berani sekarang? Dan kalau mau stop, nanti tambah Honda ada stop, Mandu Honda ada stop, ceweknya itu menyoyang ada nempel, kada depa sih, dia pasti suami istri. Hebatnya kalau kawin ada nempel ni. Siapa yang berani stop sekarang? Sudah berserak sekarang dimanapun. Itu akibat apa? Akibat dulu tidak ada seperti itu di Aceh dulu. Orang malu dulu. Pacaran itu sembunyi-sembunyi dulu. Tingkat sudah tunangan saja masih malu dulu orang. Tingkat sudah nikah masih malu-malu. Sekarang tunangan saja sudah lebih daripada nikah. Hanggebi foto di rumah, ijak tempat lebat studio ya foto. Dulu enggak ada khidbah itu, khidbah tunangan itu bawa si laki-laki. Sekarang sudah mulai bawa laki-laki tunangan. Syariat apa itu? Yang bawa bukan orang lain, orang tuanya. Ke masjid juga orang tuanya, seperti yang lain juga, ke masjid juga. Dengar ceramah safari juga kadang-kadang. Tunangan bawa laki-laki, suruh pasang cincin lagi sama si laki-laki ini, si calon lintunya. Masih tunangan. Tunangan itu belum apa-apa. Tunangan itu sekedar tanda. Makanya kalau yang pergi khidbah itu harus orang yang ada pinter pantun itu. Biar apa guna pantun itu? Guna, kan kita di Aceh siapapun yang pergi mengantar khidbah itu, cahrau, itu selalu ada satu di antara tamu yang pergi itu yang mau meminta itu orang yang pinter ngomong. Bukan maksud pinter ngomong ini bukan ngomong asal-asalan, bukan. Dia memang ada rangkaian kata dalam adat Aceh itu. Kami dengar di sini ada bunga.
Kami mau peti. Boleh enggak? Belum peti, mau peti. Ni sini bak-bak, kami baru mencuri bak-bak. Dangki ke patah. Mau peti. Itu nilai filosofi sastra itu tinggi lah macam. Ini akibat sekarang yang pergi khidbah entah siapa-siapa. Model-model juga. Ini orang karena calon Yohana enggak terberes juga. Jadi nilai-nilai pelajaran, nilai-nilai ilmu kak kurang. Dulu sangat muslihat. Makanya kadang-kadang kita satu sisi kita akui memang adat Aceh ini kadang-kadang berat. Artinya dari khidbah kami peyan kue balang kue ni kok berat macam nanti tunangan tu kami nyome je pulau Intalin tu pulau daerah-daerah tertentu sampah motor gerobak kalang. Satu sisi memang berat, tapi di sisi yang lain ada nilai sakral yang ingin ditanam dari proses intat-intatnya. Artinya ingin ditanam kepada si Linto dan si Dara Baru. Hai, waktu kamu intat wak roh jamun berat tak bud, kau jaga apa? Jangan memudah-mudahkan, jangan asal-asalan. Karena orang itu, manusia itu sifatnya kalau sudah terlalu mudah, sudah terlalu murah-murah, itu dia kurang menjaga. Makanya dulu di Aceh itu disakralkan. Jadi agar orang itu menjaga betul, ini persoalan laki-laki perempuan, bukan persoalan biasa. Sekarang mubuk gerau itu. Tika hai pikili boleh berapa ni? Dia pupu kali ho kai di depan ayahnya, di depan ibunya, di depan tengku imam kampung. Mana you boleh tengku imam kampung tu? Tengku imam kampung pekat duduk samping beri kopi tu bang. Tengku ron duduk nak samping kamu. Yang nak rezeki becu. Itu dia. Maka kalau itu tidak kita jaga dari sekarang, kita saling kiban lah ya. Yang punya mungkin link-link kepada pihak-pihak yang berkuasa yang sampaikan. Lebih mampu, yang penting usaha saja. Yang kalau yang sudah tingkat-tingkat ini harus ke atasnya. Sebisa mungkin buat komunikasi, sampaikan. Tolong kita di sini alhamdulillah orangnya sudah baik-baik, ya, sudah bagus-bagus. Siapapun dikirim ke Aceh ini alhamdulillah kita senang, baik-baik semua. Dan kita punya fakta-fakta ahli-ahli solat, pejabat-pejabat dikirim ke Aceh ya. Cuman kita minta bantu sampaikan kepada bawahan ya, dalam bentuk hal-hal biasa saja, tidak perlu resmi-resmi sekali. Pakaian diperhatikan ya. Jangan sampai celana, kalau mau sembunyi-sembunyi, walaupun kita tentu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi setidaknya ketika kemungkaran itu tidak nampak, itu sudah satu langkah aman bumi. Karena kalau sudah kemungkaran itu terang-terangan, itu kita takut. Kemungkaran kalau sudah terang-terangan itu diancam oleh Allah dengan azab. Kalau kemungkaran sudah terang-terangan, jangankan yang melakukan kemungkaran, ada orang soleh di antara orang-orang itu tidak diterima doanya. Hana lagu ni tengok, menyuka merebak urung-urung malim, urung-urung soleh, hana lagu ni tidak diterima lagi sama Allah. Ya, wai ho kajak ini baru-baru. Salah-salah dikirim hadiah celana itu juga untuk dia. Nah, kirim. Nyo tengku minggu ke dah gowes tengku. Nyo pakaian baik jakrung untuk gowes untuk rubah tangan itu. Ini sudah kami kirim pakaian khusus gowes ya. Tapi insya-Allah kalau gowes di Aceh syariah semua. Ya. Ini ada Pak Gito ya. Yang memberikan contoh ya. Dan kita bangga ya. Dia
ada gowes syar'i, semua kita ada syar'i. Jadi ada contoh setidaknya. Dan tentu kita juga yang syar'i bukan sudah bagus, tidak. Ya. Karena kita memang harus selalu belajar, tidak boleh berhenti belajar. Ketika kita sampaikan seperti ini bukan berarti kita sudah sempurna, sudah bagus, jauh sekali. Justru karena kita masih sama-sama lemah, masih sama-sama banyak tidak tahu, masih sama-sama belajar menjalankan syariat, maka kita saling jaga menjaga. Bukan karena sudah paham, sudah enggak, masih banyak perlu kita belajar, tapi sambil kita belajar, sambil kita praktekkan bersama, sambil kita saling jaga menjaga. Mudah-mudahan dengan kelemahan kita ini, dengan ketidakbanyaktahuan kita ini, tapi kita selalu berusaha mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah, diterima kita nanti di surga Allah. Bukan yang hebat-hebat kali, bukan. Nah, maka mudah-mudahan ya, khuzu zinatakum, mari kita berhias mengenakan pakaian sebaik-baik mungkin yang kita miliki, terlebih ketika berada di rumah-rumah Allah. Demikian juga makan dan minum, nikmati nikmat yang Allah berikan, jangan ditahan-tahan ya. Tapi tadi kata Ibnu Abbas, satu lagi lupa tadi ya, sarfun, yang penting jangan berlebihan. Yang kedua makhyalah. Makhyalah itu maksudnya jangan sampai melampaui rasa malu. Artinya kalau kira-kira ada rasa malu, maka jangan pakai seperti itu ya. If'al ma syi'ta illam tastahi faf'al ma syi'ta. Amal fa'al masy. Kalau kamu tidak malu, suka silahkan. Tapi kalau ada rasa malu, tolong diperhatikan. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik sama-sama dan dapat dijalankan, dan bisa juga kita saling menyampaikan sesama kita semampu mungkin. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.